Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah sampai pada saat ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus tetap bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Saat ini kalian akan bertemu dengan saya pada pelajaran fisika kelas 12. Materi yang pertama adalah tentang listrik dinamis atau rangkaian arus searah. Baik anak-anakku semuanya, marilah kita masuk ke pokok pembahasan kita. Studi tentang listrik seperti kalian ketahui atau kalian pelajari saat di SMP dulu, dibagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam. Kalau listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Nah, saat ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu muatan listrik yang bergerak. Untuk muatan listrik yang diam atau listrik statis akan kita pelajari setelah listrik dinamis nanti. Nah, mungkin anak-anak sering kali melihat kondisi seperti ini. Ada banyak burung yang berdiri di atas kabel jaringan listrik, tetapi burung ini tidak mati kesetrum. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan mencoba mencari pembahasannya. Ikuti terus dengan penuh konsentrasi, dengan santai dari rumah, materi listrik dinamis ini. Baik, yang pertama akan kita bahas dulu pengertian atau perbedaan arus listrik dengan kuat arus listrik. Arus, seperti kalian ketahui, arus itu adalah aliran. Kalau arus listrik, sekali lagi kalau kita mendengar istilah listrik, kita harus sudah tertanam di benak kita, yang kita bahas itu adalah muatan listrik. Jadi kalau arus listrik berarti aliran muatan listrik. Kalau kuat arus listrik, kuat, berbicara tentang kuat berarti jumlah. Sehingga kalau disebut kuat arus listrik ya jumlah atau banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Saya ulang lagi, kuat arus listrik, jumlah atau banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, ada banyak persamaan antara arus listrik dengan arus air yang selama ini kita kenal. Kalau arus air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan arus listrik itu mengalirnya adalah dalam rangkaian tertutup. Seperti contoh yang ada di sini, rangkaian ini ada baterai, ada kabel, ada lampu, sama ada saklarnya. Ya. Ketika nanti rangkaian ini terbuka, saklarnya terbuka, tidak menyala lampunya karena tidak ada arus listrik. Ketika saklarnya kita tutup, lampunya menyala karena rangkaiannya tertutup. Nah, jadi arus listrik itu mengalirnya dalam rangkaian tertutup. Nanti akan kita demonstrasikan, kita simulasikan dengan program aplikasi yang namanya PET, Basic Education Technology, nanti pada bagian akhir pembahasan kita ini. Baik, jadi saya ulang lagi, yang dinamakan kuat arus listrik, jumlah arus listrik atau banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan yang mengalir,
satuannya kulom atau disingkat dengan huruf C. T, waktu atau lamanya muatan tadi mengalir, satuannya sekon disingkat dengan huruf S. Nah, I-nya sendiri itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere disingkat dengan huruf A. Ini saya yakin sudah tidak asing lagi karena di SMP juga sudah pernah diberikan oleh guru IPA-nya. Seperti halnya arus listrik anak-anak, arus air maksud saya. Dalam alirannya arus air itu akan mengalami hambatan. Ya, kalau di sungai misalnya hambatannya ada batu, ada sampah dan sebagainya. Kalau arus listrik yang mengalir melalui penghantar itu juga mengalami hambatan. Jadi misalnya ini penghantarnya ini punya luas, nanti punya panjang. Nah, selama melalui penghantar ini arus listrik itu akan mengalami hambatan sebesar R sama dengan rho L per A. Saya ulang, R sama dengan rho. Ini bacanya rho, seperti huruf P yang miring ini dibaca rho L per A. Di mana R hambatan suatu menghantar satuannya atau simbolnya seperti ini, Ini bacanya Rho hambat jenis dengan satuan meter. L panjang penghantarnya tadi, panjang penghantarnya dengan satuan meter. A luas penampang penghantar yang sebelah sini, sebelah ini yang bulat ini, satuannya meter persegi. Jadi dari sini nanti kelihatan antara hambatan dengan luas penampang itu berbanding terbalik, artinya semakin kecil luasnya hambatannya semakin besar. Kalau hambatan dengan panjang penghantar sebanding, artinya semakin panjang kabel, berarti hambatannya akan semakin besar. Gitu. Nah, berikutnya anak-anak ini saya kasih contoh soal, misalnya dalam suatu penampang kawat mengalir arus listrik 5 ampere. Berapa jumlah elektron yang mengalir melalui kawat itu selama 4 sekon. Dari soal itu diketahui berarti arusnya simbolnya I, besarnya 5 ampere, waktunya 4 sekon. Ditanya jumlah elektron. Nah, apa hubungannya dengan elektron itu juga muatan listrik yang bermuatan negatif. Nah, berarti kita cari dulu muatannya yang berapa muatan. Dari rumus yang di atas tadi I sama dengan Q per T, berarti Q sama dengan I kali T. 5 kali 4 berarti 20 kulom. Ada 20 kulom. Nah, muatan satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Sehingga kalau ada 20 kulom, elektronnya berapa? Ya tinggal mengalihkan. Ini ada sekian. Dibagi maksud saya ya. Jadi satu elektron itu muatannya 1,6 suku pangkat min 19 kulom. Maka kalau 12 kulom ya 20 kulom, 20 dibagi 1,6 10 pangkat min 19 ketemunya 12,5 kali 10 pangkat 19. Jadi ini banyaknya elektron. Mudah-mudahan anak-anak paham, ini gampang. Jadi Q sama dengan I per T. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang pada hukum Hukum Seperti yang kita bahas tadi bahwa arus air, misalnya arus air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Semakin besar atau semakin tinggi perbedaan tempat, berarti arusnya akan mengalir semakin besar arus airnya. Begitu pula arus listrik ini. Arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti semakin besar beda potensialnya, dan potensial kalau kalian seringkali menyebutnya adalah tegangan. Semakin tinggi tegangannya atau beda potensialnya, ya akan arusnya semakin besar. Jadi I sebanding dengan V. V ini beda potensial. I sebanding dengan V. Nah, kesebandingan ini bisa menjadi persamaan kalau ada tetapannya.
R ini. Jadi I sama dengan V per R. R tadi apa? Hambatan pengantar. Jadi arus listrik sebanding dengan V, arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Atau kalau disingkat nanti V sama dengan apa? I kali R, Peter. Jadi V sama dengan I kali R. Nah, itu yang dinamakan hukum Ohm. Jadi V beda potensial, satuannya volt, disingkat V. R hambatan listrik tadi sudah ya disingkat satuannya Ohm. Nah, I kuat arus, satuannya apa tadi? Ampere. Ini yang disebut dengan hukum Ohm. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya tadi tidak ada 3 besaran yang sudah kita pelajari, yaitu ada kuat arus, ada hambatan, ada beda potensial. Nah, nanti dalam aplikasinya atau penerapannya tolong diingat, untuk hambatan listrik disimbolkan seperti gergaji ini ya, atau kotak seperti yang sebelah kanan. Ini simbol dari hambatan listrik. Kemudian simbol untuk beda potensial arus searah ini seperti pagar, tapi satunya lebih panjang. Yang lebih panjang itu yang potensialnya lebih tinggi, yaitu disitu ada tandanya plus. Nah, ini adalah simbol besaran-besaran yang kita pelajari tadi, yaitu hambatan listrik dan beda potensial. Baik, sekarang kita akan coba simulasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, anak-anak, di sini kalian nanti bisa juga mencoba memakai aplikasi yang dinamakan ya, yang disingkat PHET, itu kepanjangannya Physics Education Technology. Nah, di situ seperti yang kita bahas tadi, ini tinggal lakukan drag saja. Ada kabel, ada baterai sebagai sumber arusnya, ada lampu, ada saklar atau switch. Bagaimana caranya? Sudah tinggal tarik saja, hubungkan dengan ini kabelnya, dihubungkan dengan lampunya. Nah, tambahin lagi kabelnya, hubungkan, sudah taruh saja, nanti sudah nyambung sendiri. Nah, tambahin lagi. Kita akan buktikan apakah benar kalau pada rangkaian terbuka itu arus tidak mengalir. Arusnya tidak mengalir itu berarti nanti ditunjukkan lampunya tidak menyala. Ini gampang sekali, nanti kalian bisa mencoba di rumah. Selain materi ini, banyak sekali juga materi untuk pelajaran fisika yang lain. Nah, seperti ini sudah ada lampu, ada kabel, ada baterai, ada saklar. Ternyata lampunya belum menyala. Ini berarti karena rangkaiannya masih rangkaian terbuka. Nah, coba kita sekarang menjadi rangkaian tertutup. Lampunya menyala, itu arus listriknya mengalir. Jadi arus listrik mengalir itu pada rangkaian tertutup. Ini yang bulat-bulat ada tandanya negatif ikut berjalan, ini adalah elektron yang mengalir. Elektron yang mengalir. Kita bisa juga membuktikan tadi bahwa semakin besar beda potensialnya, arusnya akan semakin besar. Ini coba kita bisa ubah tegangannya. Nah, arusnya akan semakin besar dibuktikan dengan lampunya menyala lebih terang. Kita juga bisa mengukur beda potensialnya atau tegangannya yang ada di lampu berapa. Tinggal colok, tinggal dicolokkan.
ujung-ujung voltmeternya, kita pakai voltmeter. Nah, ini di sini sudah terbaca 27 volt tegangan yang ada di lampu ini. Kalau kita mau mengukur kuat arusnya, nah kuat arus itu diukur pakai ampere meter ini, ampere meter ini. Bedanya kalau mau mengukur dengan kuat arus, kalau voltmeter tadi tinggal colok, kalau kuat arus berarti rangkaiannya ini harus diputus terlebih dahulu. Jadi kamu klik dulu kabelnya, nah baru nanti dipasangi voltmeter, ampere meter maksud saya. Ganti aja ampere meter. Nah, sudah, ini berarti sudah terbaca arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 2,70 ampere. Itu. Jadi nanti anak-anak bisa menghitung hambatan lampu ini berapa pakai hukum Ohm tadi. Jadi kalau tegangannya 27, kuat arusnya 2,7, berarti hambatannya berapa? Kalau tadi I sama dengan V per R, berarti R-nya kan V per I. V-nya 27, I-nya 2,7. Berarti nilai hambatannya adalah 10 ohm. V per I. V dibagi I. 27 dibagi 2,7. Itu ketemunya adalah 10 ohm hambatan lampu. Itu anak-anak nanti ada tugas untuk kalian untuk simulasi. Baik, sekarang kita kembali lagi. Ada terakhir contoh soal ini. Contoh soal. Lihat gambar ini. Lihat rangkaian ini. Perhatikan rangkaian di samping ini. Titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B dengan beda potensial 3 volt. Jika hambatan listrik antara titik A dan B 100 ohm, maka tentukan kuat arus yang melalui hambatan dan arahnya. Gampang sekali. Ada tegangan 3 volt, R-nya 100, maka kuat arusnya adalah 0,03 ampere. Arahnya dari A ke B karena titik A potensialnya lebih tinggi. Kemudian yang B, muatan yang mengalir Q sama dengan I kali T, tinggal mengalihkan. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Gampang sekali. Ya. Nah, baik anak-anak, tugas kalian nanti silakan masuk ke akun guru, pilih guru fisika kalian, nanti ada di situ buku siswa. Nah, kamu ada latihan soal di halaman 6, nanti dikerjakan dan di-upload, dikirim di akun saya itu. Begitu pula untuk LKS-nya, lembar kerja siswanya menggunakan aplikasi atau program PET tadi. Silakan di-download dulu atau langsung pakai web, langsung dicari di web ada. Ya, di web. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.